Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali pada kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kasih Tuhan tetap Kau nyatakan di dalam hidup kami. Berkat-berkat pun yang sudah Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa senantiasa memberikan kekuatan kami untuk mengiring Engkau, untuk melayani Engkau. Kami menyerahkan Tuhan para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada saat ini, pemain musik, singer, WL, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau memberikan hikmat yang dari surgawi, sehingga firman yang kami dengar pada saat ini boleh menguatkan kami di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, baik yang di rumah maupun di gereja, mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita fokus, kita datang ke hadirat Tuhan. Satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Adakah satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita akan pujikan pujian yang pertama. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadikan bejana untuk hormat-Mu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Ku serahkan hatiku, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, Kau mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Ku serahkan hatiku, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu Tuhan, semua ku berikan padamu. Khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dan hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kalau pujian katakan menyenangkan-Mu, saudara dan saya senantiasa ada satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah saat ini di dalam hati saudara ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, apakah saat kita rindu kemudian kita dekat dengan Tuhan, selama kita di dunia ini tidak ada masalah? Masalah itu tetap ada. Namun satu hal, kita punya Allah yang luar biasa. Saat saudara dan saya itu susah, saat saudara dan saya itu lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, kita pujikan. Yang kedua, di saat engkau lemah, Yesus hibur selalu. Haleluya. Yesus hibur selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolong dalam kesusahanmu, menolongmu dalam kesusahan.
itu mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Katakan, di saat engkau susah, Yesus hibur selalu, hibur selalu. Saat engkau lemah, yang kuatkan, Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon anggur tak berbuah, pohon jatuh mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, yang kuatkan, Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walaupun ara tak berbuah, ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon jatuh mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku
tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, mengapa saudara dan saya tetap setia? Karena Allah kita yang hidup, Yesus Kristus tetap setia. Meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan, namun karena kasih Tuhan, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap setia. Oleh sebab itu, satu teladan yang luar biasa. Meskipun kambing domba itu sudah terlalu, dalam arti kita sudah terjepit, saudara kita tetap setia. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Dia tetap setia. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Mari kita sebentar boleh mendengar firman Tuhan dan kita pujikan pujian yang terakhir. Karena Tuhan Allah kita yang luar biasa punya rencana yang indah di dalam kehidupan anak-anaknya. Haleluya. Katakan, indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan tak berdaya, menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang.
melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat Tuhan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat Tuhan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat Tuhan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itulah yang kami yakini Tuhan. Dulu kami tidak tahu, dulu kami tidak mengerti, tapi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memilih kami sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang kami mengerti, sekarang kami melihat begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan dipulihkan, kami merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami saat kami memuji memuliakan nama Engkau, karena Roh Kudus telah masuk di dalam hati kami sehingga kami boleh merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, bila menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan sebentar untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami percaya, kami yakini Kau sudah memberikan hikmat akal budi dari surgawi. Terlebih Tuhan, kami percaya saat ini Engkau melihat hati anak-anak-Mu, kerinduan anak-anak-Mu, dan Kau percaya lewat hamba-Mu firman yang akan disampaikan memberikan kekuatan kami di dalam mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan, menghantar kepada kita untuk kita masuk di dalam satu perenungan pada hari ini. Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Walaupun kiri kanan kita, kondisi kita tidak memungkinkan, tetapi Tuhan itu tetap setia. Dia memelihara, memberkati, menolong kita dan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kehidupan manusia ini tentunya tidak akan lepas dari apa yang sedang terjadi dan kita hadapi. Ada begitu besarnya kondisi yang harus kita hadapi, bagaikan satu raksasa yang tidak mungkin untuk bisa dikalahkan.
Satu raksasa yang begitu kuat, yang mencengkram dan menakutkan serta mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak bisa mensyukuri kasih Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kemenangan dan bahkan kita dikalahkan. Hari ini mari kita mau belajar bersama-sama dengan satu tema, raksasa. Siapa takut? Ya. Siapa takut? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin kita berani untuk menghadapi raksasa. Tapi hari ini kita boleh mengatakan raksasa boleh datang. Tapi kita mengatakan siapa takut? Amin. Mari kita akan melihat satu peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai ayat yang ke-51. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 51 ini tidak asing lagi, saudara. Yaitu satu peristiwa Daud melawan Goliat. Ya, mari kita akan bersama-sama memperhatikan ini dan kita akan baca. Dari 1 Samuel 17 ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya di dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu peristiwa Daud melawan Goliat. Ini cerita yang seringkali kita dengar dan mungkin kita sudah hafal bahwa Goliat itu kalah dengan Daud. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat Goliat itu sebagai orang yang raksasa. Nah, mari kita akan melihat lebih dulu definisi daripada raksasa itu. Raksasa itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, perhatikan. Berarti melebihi dari apa yang ada. Ya, lebih daripada biasanya. Dan kekuatannya itu melampaui kemampuan kita di dalam mengatasi. Jadi raksasa itu adalah sesuatu yang besar. Ya, lebih daripada biasanya, berarti tidak normal, saudara. Bahkan katakan raksasa itu kekuatannya melampaui kemampuan kita. Ketika dia harus menghadapi apapun. Berarti apa? Di atas kemampuan kita. Itulah raksasa. Dan perhatikan raksasa itu berusaha untuk mengintimidasi dan menghancurkan. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
raksasa itu berusaha untuk menakut-nakuti kita. Bukan hanya menakut-nakuti, tapi justru menghancurkan kita. Seperti apa yang terjadi di dalam peristiwa Daud dengan Goliat. Nanti kita akan bahas bersama-sama, kita akan perhatikan bersama-sama. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Raksasa itu apa? Raksasa itu bisa berbentuk yang namanya masalah kita. Masalah-masalah yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Raksasa juga bisa berbentuk tentang kekhawatiran-kekhawatiran kita. Apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran kita hari-hari ini? Bukankah seringkali kekhawatiran itu kita menganggap raksasa karena kita tidak mampu, kita tidak kuat untuk melampaui, untuk mengalahkan yang namanya kekhawatiran itu. Sehingga kekhawatiran itu bagaikan raksasa. Raksasa juga berbicara tentang ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita hari-hari ini? Takut masa depan, takut gagal, takut gak hidup, takut gak berhasil. Dan banyak sekali. Dan perhatikan ketakutan-ketakutan itu lebih besar dari apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan ketakutan itu lebih besar dari kemampuan kita. Sehingga kita harus menghadapi raksasa-raksasa kekhawatiran, ketakutan-ketakutan kita. Apakah kita bisa mampu memenangkan ketika kita melawan raksasa-raksasa ketakutan-ketakutan ini? Raksasa itu juga bisa berupa yang namanya krisis. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan krisis-krisis yang ada. Apalagi kita perhatikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, bagaikan raksasa yang ada di depan kita. Raksasa yang berusaha untuk mengintimidasi kita dan menghancurkan kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami ketakutan. Kita mengalami kecemasan. Dan bahkan kita menjadi orang yang dikalahkan oleh raksasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara untuk mengalahkan yang namanya raksasa? Jangan kita bayangkan raksasa itu adalah manusia yang gede. Ya, kalau saya dulu waktu kecil saya senang melihat yang namanya tontonan Hulk gitu. Orang yang bisa gede itu. Jadi raksasa. Nah, bagaimana untuk bisa mengalahkan raksasa? Mari kita mau belajar dalam peristiwa Daud dengan Goliat ini. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini. Kalau secara perhitungan kita melihat Daud itu tidak mungkin akan berhasil dan bahkan mustahil untuk dapat mengalahkan. Bahkan bisa-bisa sebaliknya, Daud itu yang dibunuh, Daud itu yang dikalahkan oleh raksasa. Tapi apa yang kita baca? Daud mengalami satu kemenangan. Tadi dikatakan Goliat mati. Ya. Bahkan kepala Goliat itu dipancung dengan pedang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itulah realitasnya. Daud mengalami satu kemenangan yang besar. Kalau kita baca di dalam pasal 17 ayat yang ke-51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Kemudian dia berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisi dia. Kepalanya dipancung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan,
Tadi secara realitas perhitungan tidak mungkin menang. Ya, tidak mungkin menang dengan raksasa. Mungkin hari-hari ini kita juga mengatakan tidak mungkin aku menang menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi masalah-masalah, tekanan-tekanan di dalam hidup kami. Tidak mungkin kamu bisa menang dan mengatasi namanya penyakit yang ada yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran-kekhawatiran untuk hari-hari ini, ketakutan-ketakutan, krisis-krisis yang terjadi di dalam hidup kita. Mari hari ini kita mau belajar. Sehingga kita mengatakan takut, pahlawan, raksasa besar itu. Kita tidak perlu takut. Karena ada satu rahasia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalah dengan raksasa-raksasa kehidupan ini. Maka hari ini mari kita mau belajar. Supaya hari ini kita boleh menikmati satu kemenangan yang besar. Sehingga kita mengatakan raksasa, siapa takut? Nah, mari kita akan melihat profil lebih dulu. Profilnya Goliat dan profilnya Daud. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Di situ katakan profil daripada Goliat itu dia sebagai seorang pendekar. Pendekar itu adalah ahli berkelahi, jagonya berkelahi. Perhatikan, Goliat jago berkelahi. Kemudian posturnya, perawakannya, saudara baca di situ kurang lebih 3 meter. Kalau saudara tingginya, anggap aja paling tinggi saudara 2 meter, masih ada 1 meter. Sehingga kalau saudara akan berhadapan dengan orang yang tingginya 3 meter, saudara akan melihat ke atas. Bahasanya nundangak. Kalah, tadi dikatakan raksasa itu sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar. Punya kemampuan yang lebih hebat. Itulah Goliat. Bahkan kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 dan 7 sampai 7 itu. Dia memakai perlengkapan senjata perang. Ya. Memakai perlengkapan senjata perang. Di situ ada helm. Helmnya dari tembaga, ketopong. Di situ dia pakai baju perang. Baju perangnya itu dari tembaga. Di situ juga dia pakai sepatu. Kalau sepatu itu sepatu las, sepatu panjang. Ya. Sepatu perang. Dia bawa perisai, dia bawa pedang, bawa tombak. Komplit, saudara. Itu Goliat. Tapi coba kita bandingkan dengan yang namanya Daud. Saudara bisa baca 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40. Dia menjadi seorang pengembala, pengangon. Pengangon domba. Coba perhatikan. Jago berperang, jago berkelahi, pendekar lawannya, penggembala, pengangon kambing, pengangon domba. Dan kita perhatikan Daud itu sangat sederhana. Iya, sangat sederhana dia. Tadi dikatakan dibandingkan dengan yang namanya Goliat itu. Gagah, perkasa, pakai pakaian lengkap, pakaian perang. Nah, apa yang dibawa oleh Daud sebagai peralatan di dalam dirinya sebagai seorang pengangon, penggembala. Kita perhatikan di situ, dia hanya bawa tongkat. Dan dia juga bawa yang namanya 5 buah batu bulat dari sungai. Dan dimasukkan di kantong. Dan alatnya lagi adalah umban, pengali-ali. Kalau tidak salah itu seperti ketepil itu. Dibandingkan dengan membawa tombak,
yang begitu berat, saudara bisa baca di dalam ayat 1 sampai 7 di dalam 1 Samuel pasal 17 ini. Dia bawa perisai, tameng, ya, dia bawa pedang. Masa dilawan dengan orang yang cuma bawa pengali-ali, uban, bawa batu kerikil, gandik kalau bahasa saya. Ya, masa kecil saya. Dia hanya bawa tongkat. Tentunya secara matematika tidak mungkin dia bisa menang. Tidak mungkin raksasa itu kalah. Tapi sejarah mencatat bahwa Daud mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Daud bisa mengalahkan raksasa. Daud memenggal kepala raksasa itu. Bayangi saudara, tidak sebanding. Walaupun tidak sebanding, perhatikan, Daud tidak takut untuk menghadapi raksasa. Saudara, tulis di hashtag saudara. Tidak takut raksasa. Nah, hari ini takut tidak dengan raksasa-raksasa kehidupan kita yang sedang kita hadapi. Dan bahkan mengintimidasi kita untuk kita dihancurkan itu. Jangan main-main saudara untuk hari-hari ini. Coba kita perhatikan di sini. Nah, apa rahasianya? Sehingga Daud katakan, raksasa, siapa takut? Mari kita akan melihat apa rahasianya. Yang pertama, kita akan baca ayat 44 sampai 47 di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Apa Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih? Ternyata rahasianya Daud itu tidak berfokus kepada apa yang dilihat, apa yang dihadapi. Fokusnya tidak pada apa yang dilihat, apa yang dihadapi. Coba kita perhatikan. Goliat katain apa? Saudara baca di situ. Hadapi aku. Iya. Goliat katakan kepada Daud, hadapi aku. Maka aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung dan binatang di padang. Perhatikan. Artinya apa? Oh, kamu pasti kalah. Kamu akan mati di dalam tangan saya. Dan dagingmu itu akan aku berikan burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Itu raksasa, Daud yang mengatakan itu. Bukankah seringkali kita juga menghadapi masalah, ketakutan, kesulitan di dalam kehidupan kita, kekecewaan, krisis-krisis yang ada di dalam hidup kita, pandemi sekalipun. Jangan mengatakan, hadapi aku, kau pasti kalah. Tapi apa yang katakan Daud? Tertemukan di ayat itu, aku datang. Perhatikan. Aku datang kepadamu. Dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Perhatikan. Daud tidak melihat Goliat. Daud tidak melihat raksasanya besar. Tidak mungkin untuk bisa dikalahkan. Tapi Daud mengatakan, aku datang membawa nama Tuhan. Perhatikan. Dan apa kata Daud? Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Ya, hari ini. Bukan hari ini tapi katakan Tuhan akan menyerahkan itu ke dalam tanganku. Ayo. Maukah kita hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Daud? Daud tidak berfokus kepada apa yang ada di depannya.
raksasa sekalipun, Daud tidak melihat besarnya Goliat yang menakutkan itu. Yang sudah mengancam dia untuk dibunuh. Dan tubuhnya, dagingnya akan menjadi makanan burung-burung di udara. Dan binatang-binatang di padang. Tapi apa katakan Daud? Daud tidak berfokus kepada apa yang dilihat. Raksasa itu. Tapi dia melihat bahwa dia datang dengan nama Tuhan Yesus. Dan dia berani mengatakan hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Karena Tuhan yang menyerahkan. Bapak Ibu, hari ini mari. Kalau engkau akan mengalami satu kemenangan yang besar. Terhadap raksasa-raksasa kehidupan. Beranikah kita berkata, aku datang membawa nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, raksasa itu akan dikalahkan. Karena hari ini juga Tuhan itu serahkan raksasa itu ke dalam. Artinya Tuhan serahkan masalah-masalah di dalam hidup. Supaya saudara mengalami satu kemenangan. Ya, ini rahasianya. Jadi jangan berfokus kepada masalah. Kalau kita fokusnya kepada masalah yang kita hadapi raksasa tadi. Kesulitan-kesulitan itu menjadi raksasa kita. Ketakutan-ketakutan kita. Krisis itu menjadi raksasa. Kita akan kalah. Saudara. Berapa banyak kita mengalami kekalahan. Karena yang kita lihat adalah raksasa yang ada di depan kita. Masalah kita, penyakit kita, tekanan kita. Betul kan? Mari hari ini kita akan berubah. Berubah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali kita gagal mengalahkan raksasa di dalam kehidupan kita karena kita terlalu fokus. Sekali lagi terlalu fokus dengan apa yang nampak di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar untuk hari ini. Fokuskan kita kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan otoritas untuk kita menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini raksasa kesulitanmu, engkau katakan, aku datang dengan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesulitan-kesulitan itu akan lari. Amin. Penyakit kita akan disembuhkan. Kekhawatiran-kekhawatiran kita di dalam nama Yesus. Maka kita akan bisa mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir untuk hari-hari ini? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai satu kesaksian saya untuk hari-hari ini. Kita sudah masuk di dalam 9 bulan. Ya, 9 bulan. Semua kita kerjakan di rumah. Ibadah di rumah. Ya, online. Dan semua aspek kehidupan kita terganggu. Apa yang terjadi? Justru sampai hari ini saya bisa melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup saya. Di tengah-tengah krisis pandemi ini. Karena fokus saya bukan fokus kepada masalah yang saya hadapi. Bukan saya sombong. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Tuhan itu sudah menyerahkan itu kepada tangan kita. Kalau Tuhan sudah menyerahkan berarti apa? Tinggal kita mau melakukan enggak? Hadapi. Ya, tapi jangan terfokus dengan masalah yang ada. Raksasa-raksasa yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan terlalu fokus pada masalah-masalah kehidupan kita. Tapi fokuslah kepada kebesaran Tuhan. Fokus kita kepada anugerah Tuhan.
Itulah yang dilakukan Daud ketika dia harus menghadapi yang namanya raksasa. Dan tidak seorang pun yang berani menghadapi Goliat itu. Hanya Daud saja. Demikian juga saya yakin hari ini saudara akan mengalami satu kemenangan. Jadikan kita Daud pada akhir zaman. Yang tidak terfokus kepada masalah kesulitan dalam hidup kita. Raksasa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita fokuskan akan kebesaran Tuhan. Allahmu adalah Allah yang lebih besar dari raksasa-raksasa yang saudara hadapi, yang saudara alami di dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Amin. Daud tidak melakukan dengan kekuatannya. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan itu menyertainya. Yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Keyakinan yang kuat. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-46 bagian B dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan? Coba kita baca hari ini juga. Perhatikan, kalau tadi hari ini engkau tubuhmu, dagingmu, kata Goliat, akan aku berikan kepada burung-burung di udara dan binatang di padang. Tapi sekarang kita melihat Daud, dia katakan apa? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu, perhatikan, bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Supaya bumi tahu, dunia tahu, seluruh dunia tahu, semua orang tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, punyalah keyakinan yang kuat. Daud dia sadar siapa dirinya. Ternyata dirinya ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita sadar bahwa diri kita ada di dalam anugerah Tuhan. Itulah satu keyakinan yang kuat. Ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan, saya yakin hari ini saudara akan menjadi pemenang. Dan lebih daripada pemenang. Amin. Bagaimana keyakinan saudara? Apakah saudara dikalahkan dengan raksasa-raksasa kehidupan kita? Atau sebaliknya, justru kita katakan, hai masalahku, aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Dan saya yakin kemenangan besar akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa katakan Daud juga menyadari akan pertolongan dan anugerah Tuhan yang menyediakan kemenangan. Daud sadar sekali lagi siapa dirinya hanya pengangon, penggembala. Apa yang dibawa? Tongkat gembala. Ya, apa yang dibawa? Hanya 5 batu kecil yang dia ambil dari sungai. Dan dia hanya cuma bawa umban. Tidak mungkin. Tapi kalau dia punya keyakinan yang kuat. Bahwa akan ditolong oleh Tuhan. Bahwa kemenangan besar Tuhan berikan kepadanya. Karena anugerah Tuhan itu menyediakan kemenangan. Hari ini saudara yakin. Kalau saudara yakin anugerah Tuhan telah mempersiapkan diri, menyediakan kemenangan bagi kita. Masihkah kita takut? Raksasa, siapa takut? Keyakinan Daud begitu luar biasa. Karena Daud sadar siapa dirinya. Bahwa ternyata dia sadar juga bahwa Tuhan itu sudah melatih. Tuhan jauh sebelumnya sudah melatih kehidupannya melalui apa? Pengalaman. Pengalaman bersama dengan Tuhan.
dan juga pengenalan akan Tuhan. Saudara temukan di situ, di dalam ayat yang ke-37, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Bahwa Tuhan telah melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Kalau Tuhan sudah melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, maka dia yakin melalui pengalamannya bersama dengan Tuhan, pengalamannya di mana Tuhan telah melatih untuk lebih mengenal kepada Tuhan dan lebih mengalami satu pengalaman yang indah bersama Tuhan, maka dia yakin kemenangan besar itu akan terjadi dalam. Dikatakan di situ, aku punya pengalaman di mana Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Maka dikatakan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Wah, luar biasa. Mari saudara, jangan kita lepas, jangan kita keluar dari latihan-latihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Latihan mengalami apa ya tadi itu? Masalah, kesulitan di dalam hidup kita, penyakit. Supaya kita punya pengalaman. Supaya kita punya pengenalan akan Tuhan itu dengan baik. Ya. Daud yang katakan, Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Singa dan beruang itu adalah binatang buas yang akan mengganggu, membunuh domba gembalaannya. Daud ketika dia melihat singa atau beruang datang untuk menyerang, untuk memangsa dombanya, Daud tidak lari, saudara. Tinggalkan. Wah, itu bukan domba saya kok. Bukan punya saya, biarin aja. Nanti saya laporan dengan Tuhan saya. Tuhan, tadi ada singa, ada beruang datang. Kemudian ditangkap domba kita, dibunuh domba kita. Tidak seperti itu, saudara. Seringkali kita juga seperti yang terjadi dalam hidup kita. Ah, itu bukan milik saya kok, biarin aja lah. Itu namanya enggak tanggung jawab. Tapi Daud, dia punya pengalaman. Dia hadapi singa beruang yang akan menerkam, yang akan membunuh domba-domba penggembalaannya. Dia robek mulut singa dan beruang itu. Dan dia bunuh itu. Maka dikatakan pengalaman itulah yang membawa kepada dia. Dia punya keyakinan yang teguh. Kalau Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, maka aku yakin hari ini pun juga Tuhan akan melepaskan aku dari raksasa-raksasa yang aku hadapi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ayo kita percaya, yakinlah akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka saya yakin tuh hari ini engkau juga akan mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Kita harus mau dididik, dilatih. Ya, dengan pengalaman kejadian yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita memiliki satu pengalaman. Dan dari pengalaman itu kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang berani untuk menghadapi, orang yang tidak takut untuk menghadapi raksasa-raksasa kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa rahasianya? Dia tidak mengizinkan, yaitu perkataan-perkataan yang mengintimidasi, yang akan mempengaruhi kehidupan, yang mempengaruhi pikiran, dan mempengaruhi tindakannya. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? Perkataan-perkataan yang mengintimidasi, yang mempengaruhi dia. Apa itu saudara?
yaitu tantangan. Tantangan itu tidak membuat Daud itu menjadi cemas dan takut. Iya, kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Tantangan, saudara. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, raksasa. Ayo, siapa yang berani dengan saya? Hati-hati hari-hari ini. Kata-kata dan perkataan intimidasi itu. Kamu tidak mungkin menang, tidak mungkin kamu bisa mengatasi. Ya, baru ditantang begitu aja kita udah takut, kita cemas. Dan lihat saudara, ketika ada tantangan itu, Saul itu loh, takut cemas. Coba kita perhatikan ayat 10 dan ayat 11 tadi. Mendengar perkataan orang Filistin yang menantang mereka, ayo 1 lawan 1. Hati Raja Saul, mereka cemas dan sangat ketakutan. Hati-hati hari-hari ini ada banyak perkataan yang mengintimidasi saudara. Sehingga saudara terpengaruh dalam pikiran dan perlakuan kita, perbuatan kita. Kalau pikir, oh iya ya, tidak mungkin menang ya. Oh iya ya, aku pasti kalah. Apa yang terjadi saudara akan kalah juga. Apa yang menjadi mengintimidasi kita? Saudara baca pasal 17 dalam 1 Samuel. Ayat yang ke-28 sampai 31 dan ayat yang ke-43. Saya lari meloncat ke situ karena apa? Saudara nanti baca di situ. Ada pernyataan-pernyataan yang merendahkan, yang mengecilkan semangat. Coba, apa yang rendah? Daud itu direndahkan. Ya. Daud itu direndahkan. Saudara baca di situ. Dia tanya, ada apa ini? Mengatakan, ngapain? Wong kamu sebagai pengembala kok. Kenapa kamu tinggalkan kambing domba penggembalaanmu? Ya, urus. Ya, seringkali kita ada banyak perkataan-perkataan yang mengintimidasi kita. Supaya kita tidak melakukan. Hati-hati. Yang merendahkan kita. Sopo sih kamu? Saya kan pendeta, kamu itu siapa? Kamu udah perlu urus. Apalagi kamu masih muda, tidak punya pengalaman. Kita udah takut, kita udah nyari. Hati-hati. Iblis sedang melakukan satu tindakan yaitu intimidasi. Supaya kita apa? Takut, cemas. Oleh sebab itu kalau ada perkataan intimidasi, ada tantangan-tantangan intimidasi dalam hidup kita, tutuplah telinga kita. Tutup telinga kita dengan berita-berita, dengan perkataan-perkataan yang mengintimidasi kita, sehingga membuat lemah iman kita. Perkataan-perkataan dan berita-berita yang mengintimidasi kita, yang sehingga kita takut dan tawar hati. Hari ini, ayo tutup telinga kita. Tutup rapat-rapat. Jangan beri kesempatan. Jangan izinkan hal itu untuk mengintimidasi saudara. Mengapa? Daud, dia tidak mengizinkan perkataan-perkataan yang mengintimidasi dia. Supaya dia tidak melakukan itu. Supaya mereka takut, supaya Daud takut, cemas. Ya. Kenapa? Kita melihat alasannya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyertai. Bahwa Tuhan itu menolong dan menguatkan. Hari ini kita mau buang perkataan-perkataan yang
membuat kita terintimidasi, yang menakut-nakuti kita. Saya akan tutup dengan satu cerita pengalaman diri saya dalam COVID-19 wabah ini. Saya senang untuk mendengar berita-berita yang terbaru. Saya senang untuk mengikuti. Saya juga senang untuk meneliti. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dengan saya mengizinkan berita-berita yang ada, perkataan-perkataan yang ada, dan saya melihat dengan mata kepala saya, teman-teman saya tumbang, ya, yang dekat dengan saya tumbang, yang saya kenal tumbang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu sedang mengintimidasi saya. Sehingga saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kecemasan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran saya ini terpengaruh. Sehingga apa yang terjadi? Yang sebenarnya tidak sakit jadi sakit. Baru dehem sedikit saja, oh jangan-jangan saya kena COVID. Ya toh? Batuk, karena saya alergi batuk, alergi debu saya jadi batuk. Bahkan ada teman saya, wah ini dari luar kota, ini kena ini. Dan perkataan itu sedang mengintimidasi saya. Sehingga apa yang terjadi? Saya ronsen, saya periksa. Dan hasilnya bersih. Dan mulai hari itu, saya tidak mau lagi mendengar dan membuka telinga saya untuk hal-hal perkataan dan pernyataan yang mengintimidasi. Karena saya tahu Tuhan itu menolong kita. Dan saya tahu Tuhan itu menyertai saya. Daud dengan yakin, dia tidak mengizinkan perkataan-perkataan yang mengintimidasi dan mempengaruhi dia. Hari ini, ayo kita mau bersama-sama. Jangan engkau izinkan perkataan intimidasi datang dalam hidupmu. Tapi mari kita akan buka lebar-lebar telinga kita untuk mendengar berita kebenaran. Yesus menyertai. Yesus menolong kita. Yesus gak tinggalkan kita. Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Janganlah kata-kata intimidasi itu membuat kita lemah iman kita, membuat tawar hati kita. Tapi hari ini katakan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau izinkan lagi perkataan-perkataan intimidasi itu datang dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang terintimidasi dengan penyakitmu, oh kau tidak akan sembuh. Kau tidak akan bisa. Kalau hari ini kau katakan, ada yang mengatakan mengintimidasi engkau, kau tidak akan bisa diberkati. Ekonomimu akan hancur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Masalah-masalahmu yang kau hadapi. Ada orang-orang yang mengatakan kau tidak akan bisa lepas dari masalahmu. Dari kekhawatiranmu. Dari ketakutan-ketakutanmu. Hari ini mari katakan, hai, perkataan-perkataan intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak itu. Dan aku mau dengar perkataan-perkataan Allah, firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada. Hari ini mari saudaraku yang kekasih, di mana saudara berada, dalam keadaan apapun, raksasa apapun yang sedang mengintimidasi saudara, hari ini katakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak akan datang lagi dan aku tidak mau memberikan kesempatan kepada kau. Dan aku mau buka seluas-luasnya firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang menguatkan. Kalau hari ini Tuhan katakan, engkau akan bangkit kembali.
dalam perikutmu. Pegang dan tangkap itu dengan iman. Kalau hari ini Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan, aku berikan kelepasan kepadamu. Dan hari ini engkau dengar dan engkau mulai bertindak. Dan saya yakin Tuhan tidak akan lepaskan saudara dan saya. Dia sedang memegang tangan saudara. Dia sedang menghampiri saudara. Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara. Oleh sebab itu biarlah kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita akan mengangkat tangan kita. Katakan, Tuhan, peganglah tanganku. Bimbinglah aku Tuhan. Karena aku percaya ketika Engkau berserta dengan aku. Dalam raksasa apapun, aku tidak akan takut. Karena Engkau besertaku. Karena Engkau Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan hari ini saya yakin raksasa-raksasa itu akan tumbang. Raksasa-raksasa itu akan kau kalahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit bersama-sama. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Aku tidak bimbang sebab Engkau adalah Allahku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan. Bahkan Engkau menolongku. Bahkan menolong. Sebab Engkau batu karang yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapakah? Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku. Glory, haleluya. Biarlah kita akan mengangkat tangan kita. Katakan, Yesus pegang tanganku. Karena tanganmu yang memberikan kekuatan kepada kami. Tanganmu memberikan kemenangan kepadaku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Engkau akan mengalahkan raksasa-raksasa kehidupan yang sedang saudara hadapi, yang ada di depanmu, yang
akan mengalahkan engkau, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau gentar. Hari ini mari kita mau seperti Daud, tidak terfokus kepada raksasa-raksasa kehidupan, tapi kita akan terfokus kepada Yesus. Yesus yang memberikan kekuatan, Yesus yang memberikan kemenangan, Yesus yang menyertai engkau. Marilah kita seperti Daud yang mempunyai satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah melepaskan, maka Tuhan juga akan melepaskan, menyelamatkan engkau dari raksasa-raksasa kehidupan. Demikian juga, jangan izinkan perkataan-perkataan yang mengintimidasi, yang mempengaruhi saudara. Hari ini katakan, aku datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Aku datang bukan membawa pedang, aku datang bukan membawa kekuatanku, karena aku sadar siapa diriku, sadar keberadaan. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan anugerah pertolongan, dan Dia sudah menyediakan kemenangan, dan Dia sudah melatih kita melalui pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini katakan pada raksasa-raksasa kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku mendapatkan kemenangan. Hari ini aku dapatkan kelepasan. Hari ini aku mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Hari ini aku terima mujizat. Pegang kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu menguatkan iman. Terima kasih Tuhan. Kemenangan Yesus biarlah kau mengangkat tangan dan katakan, ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kelepasan. Di dalam nama Yesus, terima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan yakin, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kau memberkati kami, kau berikan kemenangan kepada kami. Kami percaya kau juga memberikan kemenangan kepada bangsa negara kami Indonesia untuk menghadapi masa-masa bahkan pandemi yang ada. Karena kami percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari pandemi-pandemi. Dan akan sembuhkan mereka-mereka yang terpapar Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih berkuasa-Mu begitu besar. Dan kami percaya Engkau mencintai kami, Engkau juga mencintai bangsa kami negara Indonesia. Engkau juga berkati dan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada aparat yang terendah Tuhan, yang ada di pelosok-pelosok daerah, sampai RT RW. Demikian juga TNI Polri, tim medis, para medis, dan mereka yang terpapar, mereka yang ada di garis depan. Demikian juga berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu, di mana mereka berada. Dan hari ini ada satu kemenangan yang besar, ada satu sukacita yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bukan kami hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga saudara, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, pelayanan saudara, di mana saudara berada dibuat oleh Tuhan berhasil. Karena Tuhan sedang mengasihi engkau dan memberikan berkat dan membukakan bertingkat-tingkat untuk menurunkan berkat. Keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang saudara terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.